Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Di video kita kali ini, kita akan coba sesama belajar tentang gimana sih kita bisa membuat CAPTCHA di Codeinator versi 3. CAPTCHA sendiri itu merupakan singkatan dari Challenge Response Test yang biasanya ditujukan untuk memastikan apakah benar suatu request itu berasal dari manusia, bukan dari komputer. CAPTCHA sendiri uh, biasanya itu melibatkan antara server dan klien, di mana yang memberikan CAPTCHA ini si server, kemudian si klien yang akan menyelesaikan si CAPTCHA tadi. Uh, Walaupun teknologi CAPTCHA yang berbasis teks sendiri itu sekarang sudah agak mulai ditinggalkan karena memang sudah dianggap lemah. Memang sebenarnya komputer pun sudah bisa menyelesaikan captcha yang bersifat teks tadi ya, dengan ada teknologi OCR misalnya, atau optical character recognition. Nah, di connector sendiri itu ada helper captcha yang bisa kita gunakan di connector versi 3.11 ya. Nah, untuk di connector sendiri, cara menggunakannya, di sini sebelumnya teman-teman silakan install dulu si connectornya. Kebetulan saya sudah menginstalnya dan sudah akan dijalankan. Kita akan melakukan seperti biasa ya, beberapa ritual sebelum kita mulai project di connector. Ritual pertama itu teman pergi ke config.php, kemudian teman-teman itu silakan dilengkapi si base URL-nya, disesuaikan dengan apa path atau directory ya teman-teman. Kalau misalnya pakai sampp dan sejenisnya, itu biasanya di localhost / nama project. Nah, kebetulan saya menggunakan si Nginx. Jadi ini pakai Laravel Valet sih sebenarnya. Makanya ada domain.test-nya. Nah, kemudian untuk supaya index.php-nya terhapus, itu teman bisa hapus tulisan index PHP di sini di line 38. Nah, kemudian teman-teman silakan bikin file baru di root project-nya di luar. Itu nama filenya .htaccess ya. Kemudian teman-teman bisa isi dengan konfigurasi seperti ini. Ini untuk konfigurasi untuk menghapus si index PHP-nya. Konfigurasinya teman bisa dapatkan di dokumentasi kode enternya sendiri sih. Itu di CI3 misalnya remove index PHP. Nah, ini di dokumentasi resminya teman-teman sudah ada sih, bisa tinggal di copy paste saja. Alright. Nah, jika sudah, selanjutnya teman-teman bisa pergi ke file autoload. Nah, kita akan meload beberapa libraries dan helper. Nah, helper yang pertama itu ini opsional, tidak terlalu perlu sih, teman bisa hapus saja. Nah, libraries yang pertama itu yang perlu teman load itu ada session. Kita akan pakai session untuk menyimpan nilai dari captcha tadi. Nanti supaya bisa kita cek apakah captcha yang dikirim sama user kita itu sama dengan captcha yang kita simpan. Kemudian teman-teman perlu load helpernya. Yang pertama itu helper URL ya, karena kita bakal bermain dengan base URL dan set URL, maka kita perlu helper ini untuk memanggil gambarnya. Kemudian itu teman-teman perlu load helper captcha-nya sendiri gitu. Jadi supaya nanti otomatis ke load di controller kita. Jadi kita nggak perlu bikin kita nggak perlu ngeload si helpernya di controller. Oke, dua itu saja sih untuk apa sih namanya ritualnya. Kemudian teman-teman itu bikin folder baru di root projectnya dengan nama captcha. Nanti semua gambar captcha-nya akan kita simpan di folder captcha ini. Oke, kita akan bikin controller baru. Kita kasih nama saja taruhlah case-nya ini kita mau submit form komentar. Jadi kita bikin controller komentar .php.
bikin PHP-nya, bikin kelas komentarnya, komentar rename komentar. Alright, kita extend ke CI controller. Ini kita copy saja dari sini, copy paste. Alright, di kelas komentar sendiri itu kita akan punya fungsi index ya pastinya untuk ngeload tampilan kita. Kita akan bikin fungsi index. Kita mau ngeload view. Kita mau ngeload view di folder komentar yang nama filenya itu index. Oke, nah di folder views kita akan bikin satu folder baru. Kita kasih nama komentar. Kemudian di dalamnya kita bikin satu file baru. Itu kita kasih nama dengan index.php. Nah, di sini kita bisa dengan HTML biasa. Alright, pakai tanda seru. Oke. Komentar. Di sini saya bikin div saja dulu. Kita kasih style dikit, margin left itu 300 pixel, margin right margin top supaya dia agak ke tengah gitu ya, margin top 300 pixel. Nah, di sini kita akan punya form. Actionnya kita nanti bikin. Di sini kita metodenya itu post. Kemudian kita punya label buat si name. Kemudian kita punya kita kasih br dulu di sini. Kita punya input yang name-nya itu name, nama orang yang komentarnya ya. Dan br lagi di sini 2 kali, baru kita punya label lagi, komentar. Kemudian br 1 kali, kita punya text area, name-nya itu komentar, ID-nya nggak usah. Terus kita punya br 2 kali di sini. Kita bikin button yang buat submit, button type-nya submit, kemudian tulisannya juga submit. Oke. Sekarang kalau misalnya kita pergi ke controller komentar dan otomatis nyalakan fungsi index ya, maka seharusnya kita sudah punya form komentarnya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan ini di close dulu, disable. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan bikin apa sih namanya, captcha-nya itu di bawah sini, dan nanti ada form untuk captcha-nya. Oke, jadi sebelum kita simpan data komentarnya, itu kita validasi dulu captcha-nya apakah benar atau salah ya gitu. Nah, untuk membuat si captcha-nya itu kita bisa di fungsi index. Nah, jadi sebenarnya si captcha ini gambar, dimana di gambar itu ada tulisan. Nanti si user bakal baca si tulisan itu dan menginputkan isi dari tulisan tadi di form, dan kita akan cek apakah tulisan yang user input itu sama dengan tulisan yang aslinya gitu, yang dari captcha-nya. Caranya yang pertama itu kita bikin config untuk captcha-nya, dia itu array, dia itu array key value. Yang pertama itu kita perlu
path dari si captcha-nya ya, tempat kita nggak nyimpan si captcha-nya tadi kan, kita sudah bikin folder captcha. Jadi kita perlu image path-nya, directory atau foldernya, dimana foldernya itu kita simpan di captcha. Ops, ini kasih 2 lah. Kemudian kita juga perlu URL image-nya supaya kita bisa load nanti. Untuk URL image-nya kita bakal pakai base URL, kemudian URL image itu langsung captcha saja. Selanjutnya itu kita perlu lebar dari gambarnya. Untuk sekarang lebar gambarnya mungkin kita taruh apa ya, 250 maybe pixel ya. Kemudian kita perlu tinggi dari gambarnya. Untuk tinggi dari gambarnya ini 40 udah oke ya. Kemudian kita juga mungkin mau kasih tahu batas apa expired dari si captcha ini. Jadi nanti setiap beberapa waktu nanti dia bakal otomatis nge-expired atau bakal mengganti dengan captcha yang baru. Mungkin untuk sementara kita set jadi 1 jam saja ya. Ini dalam satuan detik ya, jadi 3600 detik itu sama dengan 1 jam. Nah, jika konfigurasinya sudah selesai, itu kita oh ya, satu lagi, kita mau kasih ini juga sih, mau kasih border si captcha-nya supaya kelihatan sih, supaya kelihatan aja. Kita kasih bordernya 1. Oke. Nah, jika sudah, kita bikin variable captcha. Kita bikin variable captcha-nya, kemudian kita panggil si helper captcha-nya. Helper captcha-nya itu nama fungsinya itu create captcha, dimana fungsi ini menerima satu parameter berupa array, dan isi dari parameternya itu konfigurasinya ini yang udah kita bikin. Jadi kita langsung parsing saja konfigurasinya. Jika udah, kita mau simpan si teks dari captcha-nya ke session kita supaya nanti kita bisa cek apakah sama teks asli dari captcha-nya dengan teks yang dikirim dari user. Jadi kita bikin kita simpan dulu, kita pakai di session. Nah, di sini kita makanya tadi kita perlu library session. Jadi kita langsung panggil saja di session set user data, dan nama key dari sessionnya itu misalnya kita kasih captcha word, dan value-nya itu kita ambil dari variable captcha yang baru kita bikin, dan kita ambil si tulisannya atau katanya word. Oke, jika sudah sesinya sudah tersimpan, kita tinggal load si gambar captcha-nya ke user kita. Kita bikin variable data di mana dia itu key dari array key value gitu. Key-nya itu kita kasih image. Isinya itu kita ambil dari variable captcha juga, tapi sekarang yang kita ambil itu si image-nya, bukan si katanya lagi. Kemudian kita parsing datanya. Alright. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal load si captcha-nya. Di sini kita bisa langsung saja php echo, kita load si image-nya. Sekarang kalau kita reload dan gambarnya sudah keluar, gambar captcha-nya seperti ini. Right. Nah, ini sebaiknya kita kasih, oops, kenapa dia tidak mau enter. Kita kasih br 2 kali break. Nah, sekarang kita bikin dulu form untuk captcha-nya. Kita bikin label. Dia itu label buat captcha. PR lagi di sini. Kemudian kita bikin input. Tipenya teks, namanya itu
captcha, ini ubah juga name nama. Kemudian di sini oke, sini sudah BR 2 kali. Jadi sekarang kalau kita reload kita sudah punya si captcha-nya. Oke, ini terlalu ke bawah ya. Margin topnya 200 maybe. Ini kita jadiin 500. 150. Oke, nah, alright. Oke, sekarang kita bikin proses buat memproses si form tadi. Oke, pertama kita pergi ke controller komentar kita bikin fungsi baru, kita kasih nama public function simpan komentar. Nah, pertama kita ambil dulu kata dari captcha yang kita simpan di session. Jadi kita kasih bikin variabel baru, kita kasih nama current captcha. Yang isinya itu kita ambil dari session, di session user data, kita mau ambil yang key-nya itu tadi yang kita simpan ini, si captcha word, copy, paste. Right, nah jika sudah, baru kita ambil captcha, teks dari captcha yang dikirim sama user. Kita bikin variable baru, sended captcha misalnya, kita ambil dari this input post captcha. Nah, jika sudah kita cek apakah captcha saat ini, current captcha yang disimpan di session kita itu sama dengan captcha yang dikirim sama user kita. Nah, jika benar kan berarti captcha-nya benar gitu. Nah, jika true kan captcha-nya benar. Berarti di sini jika captcha benar, kemudian di sini captcha salah. Nah, jika salah, kita coba apa ya? Echo aja maybe. Echo captcha salah. Nah, jika benar kita tampilin isi dari name sama komentar yang dikirim tadi lah. Misalnya kita nggak nyimpan ke database ya. Jadi kita bikin variabel nama, yaitu dapat dari this input post nama, benar kan? Type text nama. Oke, post nama, kemudian komentarnya kita ambil juga this input dari inputan yang melalui form post dengan nama komentar. Alright, nah sekarang kita coba. Oke, ya ini kita copy dulu nama fungsinya, baru kita masukin ke dalam action si form kita. Hampir kelupaan. PHP echo base ops, kita pakai site URL, kita paste ke sini. Oh ya, untuk inputan name-nya ini tadi kan name, ini udah diganti jadi nama. Kita reload lagi, captcha berubah. Misalnya sekarang kita coba name-nya ini Budi aja gitu. Komentarnya ini komentar Budi. Untuk captcha-nya berarti kita coba zoom in. Captcha-nya itu J besar, X besar, R kecil, J besar, G kecil, N, Y kecil, G kecil. Submit. Oops, page not found, simpan komentar. Oh ya, di sini kelupaan. Seharusnya di sini ada controller komentar dulu, kemudian baru diikuti dengan method simpan komentar. salah kelupaan. Balik, refresh lagi. Oke, ini terlalu, nah, oke gini. Namanya tadi Budi aja.
komentarnya ini komentar, captcha-nya F besar T ini F kecil T besar 868 S besar N besar B besar. Submit, captcha salah. Aduh, salah yang mana nih? Right, kita coba lagi. Saya pakai fake filler. O kecil, T kecil, X kecil, D kecil, P besar, U kecil, 32. Lah, simpan komentar. Kok tidak ada proses apa-apa ya? Oh, kita belum tampilin sih. Alright. Kita vardam dulu. Vardam namanya. Atau gini aja lah. Kita echo. Oh, tadi captcha-nya udah benar ya, cuman ya, itu nggak nampil karena di sini nggak ada proses apa-apa kalau captcha-nya benar. Jadi untuk sementara kita tampilin saja namanya siapa. Kemudian kita kasih break di sini 2 kali. Kemudian kita echo lagi si komentarnya. Alright. Nah, kita coba lagi. Saya pakai fake filler ya. Ini extension yang teman-teman bisa install di Chrome dan Firefox dan pokoknya browser-browser sih. Ini extension supaya nanti dia itu otomatis mengisi data-data yang ada di form gitu, supaya cepat aja kayak gini kan. Untuk sementara sekarang captcha-nya itu YY, V kecil, B besar, Q kecil, Y besar, 2U. Simpan. Oke, udah benar ya, keluar. Berarti captcha-nya benar. Kalau misalnya captcha-nya salah, misalnya kita bikin ini captcha-nya kita kasih sembarang, nanti dia bakal nampilin si captcha-nya salah, memang nggak berhasil. Dan untuk gambar-gambar yang di generate di sini, itu gambarnya disimpan di folder captcha yang kita bikin di awal tadi. Gambarnya itu disimpan di sini semua. Nah, ini kan gambarnya. Kalau sekarang captcha-nya itu yang V, berarti kita taruh yang paling bawah. Nah, ini captcha yang sekarang nampil. Nanti ini dia akan otomatis terhapus sih. Ya. Atau teman bisa hapus manual juga sih kalau udah install di server. Alright, mungkin itu saja untuk cara kita membuat captcha yang memanfaatkan helper dari connector. Jika ada pertanyaan, teman bisa langsung saja sikat kolom komentarnya. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, see you next time, and bye.